Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dianisa Yuseliani dari kelas 3 D 4TC akan mempresentasikan mengenai pengukuran dan radaman dengan OTDR. Tujuan dari praktek ini yang pertama, praktikkan mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Yang kedua, praktikkan mampu memakai software aplikasi Fiberizer. Dan yang ketiga, praktikkan mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Berikut data percobaan pada praktikum ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam data pengukuran radaman menggunakan OTDR. Berdasarkan data yang telah diberikan sebelumnya, yang pertama saya mengambil contoh pada data 2A. Dapat dilihat, pada percobaan ini merupakan tampilan Fiberizer Desktop untuk data input yang telah diinputkan. Pada tampilan digunakan pengukuran LSA atau Least Squares Averages, yaitu loss rata-rata dalam satu event. Pada tampilan grafik di mana sumbu X menentukan nilai jarak, sedangkan isyarat pemantulan balik ditunjukkan pada sumbu Y dalam unit dB. Pada data percobaan grafik di atas, bisa dilihat bahwa nilai grafik 2A sampai 2K memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada grafik 2A, serat awal atau beginning of fiber memiliki nilai distance sebesar min 0,16046 km dan nilai attention sebesar 0,000 dB. Selanjutnya ada bagian awal atau fiber section memiliki nilai distance sebesar 0,02048 km dan memiliki nilai loss sebesar 0,006 dB serta memiliki nilai reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer dan nilai attention sebesar 0,006 dB. Selanjutnya ada kehilangan sambungan atau splice loss memiliki nilai distance sebesar min 0,13997 km dan nilai attention sebesar 0,006 dB. Pada percobaan selanjutnya diambil pada data 2B. Ini merupakan tampilan Fiberizer Desktop untuk data input yang telah diinputkan. Pada tampilan digunakan pengukuran LSA atau Least Squares Averages, yaitu loss rata-rata dalam satu event. Pada tampilan grafik di mana sumbu X menentukan nilai jarak, sedangkan isyarat pemantulan balik ditunjukkan pada sumbu Y dalam unit dB. Pada percobaan ini bisa dilihat bahwa nilai grafik 2A sampai 2K memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada grafik 2B, serat awal atau beginning of fiber memiliki nilai distance senilai min 0,16046 km dan nilai attention 0,000 dB. Selanjutnya ada bagian awal atau fiber section. Fiber section yang pertama ini memiliki nilai distance sebesar 0,02098 km, lalu memiliki nilai loss sebesar 0,006 dB, nilai reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer dan nilai attention sebesar 0,006 dB. Lalu pada bagian awal atau fiber section 2 memiliki nilai distance sebesar 0,14376 km, nilai loss sebesar 0,043 dB, nilai reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer, dan nilai attention sebesar 7,8
dB. Selanjutnya ada kehilangan sambungan atau splice loss memiliki nilai distance sebesar min 0,13948 km, nilai loss sebesar 7,420 dB, dan nilai attenuation sebesar 7,426 dB. Dan selanjutnya ada pantulan ujung atau reflektif memiliki nilai distance sebesar 0,00428 km, nilai reflection cumulative loss sebesar min 38,853 dB, dan nilai attenuation-nya sebesar 7,469 dB. Selanjutnya, kita mengambil data pada 3i. Pada percobaan ini dapat dilihat tampilan Fiber Hazard Desktop untuk data input yang telah diinputkan. Pada tampilan digunakan LSA atau Least Squares Averages, yaitu loss rata-rata dalam satu event. Pada tampilan grafik, di mana sumbu X menentukan nilai jarak, sedangkan isyarat pemantulan balik ditunjukkan pada sumbu Y dalam unit B. Pada percobaan grafik di atas bisa dilihat bahwa nilai grafik 3A sampai 3L memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada grafik 3I, syarat awal atau beginning of fiber memiliki nilai distance sebesar min 0,16046 km dan nilai attenuation sebesar 0,000 dB. Lalu selanjutnya ada fiber section yang pertama memiliki nilai distance sebesar 0,02098 km dan lalu memiliki nilai loss sebesar 0,006 dB, nilai reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer, dan nilai attenuation sebesar 0,006 dB. Selanjutnya ada fiber section yang kedua memiliki nilai distance sebesar 0,14376 km, nilai lossnya sebesar 0,043 dB, nilai reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer, dan nilai attenuation sebesar 8,028 dB. Selanjutnya ada kehilangan sambungan atau splice loss memiliki nilai distance sebesar min 0,13948 km, lalu nilai loss sebesar 7,979 dB, dan nilai attenuation sebesar 7,98 dB. Selanjutnya yang terakhir ada pantulan ujung atau reflektif memiliki nilai distance sebesar 0,00428 km, lalu memiliki nilai reflection cumulative loss sebesar min 46,394 dB dan nilai attenuation sebesar 8,028 dB. Selanjutnya ada data 10B. Sama seperti percobaan sebelumnya, ini merupakan tampilan Fiber Hazard Desktop untuk data input yang telah diinputkan. Pada tampilan digunakan pengukuran LSA atau Least Squares Averages, yaitu loss rata-rata dalam satu event. Pada tampilan grafik di mana sumbu X menentukan nilai jarak, sedangkan isyarat pemantulan balik ditunjukkan pada sumbu Y dalam unit dB. Pada data percobaan grafik ini bisa dilihat bahwa grafik 10A sampai 10L memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada grafik 10B memiliki serat awal atau beginning of fiber memiliki distance sebesar min 0,16046 km dan nilai attenuation sebesar 0,000 dB. Lalu ada bagian awal atau fiber section 1 memiliki nilai distance sebesar 0,02149 km, nilai loss sebesar 0,006 dB. Lalu ada nilai
reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer dan nilai attenuation sebesar 0,006 dB. Lalu ada bagian awal yang kedua atau fiber section 2 memiliki nilai distance sebesar 0,15399 km, nilai loss sebesar 0,046 dB, nilai reflectance cumulative loss sebesar 0,300 dB per kilometer, dan nilai attenuation sebesar 5,520 dB. Lalu ada kehilangan sambungan atau splash loss yang pertama memiliki nilai distance sebesar min 0,31387 km, nilai loss sebesar 5,467 dB, dan nilai attenuation sebesar 5,473 dB. Lalu selanjutnya ada kehilangan sambungan yang kedua atau splash loss yang kedua memiliki nilai distance sebesar min 0,01502 km, tidak memiliki nilai loss dan memiliki nilai attenuation sebesar 5,520 dB. Berikut kesimpulan pada percobaan pengukuran redaman dengan OTDR. Yang pertama, pada data percobaan ini menunjukkan bahwa semakin naik nilai fiber section, maka akan semakin turun loss yang ada pada masing-masing nilai. Dan semakin turun nilai yang didapatkan, maka nilai loss akan naik dan fiber section akan semakin bertambah. Yang kedua, pada data percobaan di atas menunjukkan bahwa semakin naik nilai space loss, maka nilai loss akan semakin naik, dan semakin turun nilai space loss, maka loss akan semakin turun dan space loss akan bertambah. Yang ketiga itu OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer, merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter dalam sistem telekomunikasi serat optik. Dan yang keempat, pengurangan atau penjumlahan antara dBm dengan dBm akan menghasilkan dB. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.